Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Melihat kata-kata ini, air mata mulai mengalir di pipi Lee Sin, dari teras. Dia telah kembali, dan meskipun dia tidak datang untuk mencariku, dia masih mengingatku. Segera, Lin Sin mengangkat tangannya, dan menggunakan sinar cahayanya yang sangat kuat untuk membentuk simbol hati yang mengelilingi nama Siner. Ini, mata Lin Chen segera memerah di luar kendalinya, menemukan untuk pertama kalinya pertunjukan cucunya tidak begitu menjijikkan. Otot-otot di wajah ksatria penjaga yang berlawanan langsung berkedut, lawan benar-benar membuat pernyataan cinta dalam pertandingan Great Gathering Kuil. Ini hanya menyebabkan dia mengubur wajahnya di telapak tangannya. Menemukan rasa malu yang tidak lagi tertahankan, ksatria penjaga menoleh dan pergi. Apa gunanya membuat pertandingan terus berlanjut? Lagi pula dia jelas sudah kalah. Siner itu bahkan tampak lebih menakutkan daripada mantra api terlarang biasa. Lin Sin menghadap ke atas, melihat garis buram gambar hatinya, sebelum teriakan Phoenix bergema tiba-tiba terdengar, sinar biru segera berkumpul di dadanya untuk menghilang dalam sekejap mata. Kemudian dia meninggalkan lapangan, mengambil jubahnya saat dia kembali ke rekan-rekannya. Dalam kompetisi ini, pengamat sama sekali tidak diizinkan untuk berhubungan dengan para kontestan. Duduk di sana, Lee Sin sudah menangis dengan sedih. Jadi dia akhirnya kembali, dan tidak melupakanku. Melihat adegan sebelumnya, bahkan wasit utama Chen Zidian memiliki ekspresi mengerikan di wajahnya, berpikir dalam hati, anak-anak muda saat ini benar-benar semakin berani. Tapi tindakan Lin Sin sama sekali tidak melanggar aturan. Dia telah membuktikan kekuatan sinar birunya kepada seluruh hadirin sebelum menuliskan dua kata ini. Apa sebuah misteri? Yang paling penting untuk pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 adalah menemukan jalan untuk berjalan sendiri, dan Lin Sin tidak diragukan lagi telah menemukan jalan ini. Dia melepaskan diri dari casting sihir tradisional dan menemukan alternatif, menciptakan rutenya sendiri. Mungkin dia tampak sedikit lebih rendah dalam hal skala serangannya, tapi kekuatan serangannya jelas berada di antara para penyihir api teratas. Dan yang lebih penting, 3 dari 10 orang yang membentuk Bright Glimmer of Hope telah berangkat, semuanya meraih kemenangan, dan semuanya menang dengan gaya, terutama si Masian dan Lin Sin yang meninggalkan kesan yang sangat mendalam. Cahaya seleksi muncul kembali, tetapi bertentangan dengan semua harapan, cahaya seleksi lainnya sekali lagi menyinari seseorang di antara jajaran Bright Glimmer of Hope, serta orang lain di sisi kuil spiritual. Melihat orang itu menyala di sisi kuil spiritual, banyak orang tidak bisa menahan nafas, karena itu sebenarnya adalah kepala pembantu kuil spiritual, San Sui Popo. Perang suci mungkin telah menyebabkan kerusakan besar pada aliansi, tetapi juga memunculkan pembangkit tenaga listrik dengan cepat. Sama seperti Lin Chen, San Sui Popo berhasil melalui upaya besar untuk mencapai terobosan dan naik ke langkah ke-9, meningkatkan kekuatannya sangat. Selain itu, sebagai istri kepala kuil spiritual, Chen Zidian, dia memegang peran yang menentukan di kuil spiritual. Bright Glimmer of Hope tiba-tiba berlari ke pembangkit tenaga listrik seperti itu. Kali ini tidak ada yang optimis untuk mereka, karena bagaimanapun, ini adalah pembangkit tenaga listrik pertama dari langkah ke-9 yang mereka temui. Tetapi pada saat kontestan di sisi Bright Glimmer of Hope melepas jubahnya, keributan besar muncul. Dia terlalu muda, bagaimana bisa pasukan perburuan iblis Bright Glimmer of Hope ini benar-benar dibentuk dengan begitu banyak orang aneh ini? Bisakah mereka memiliki teknik khusus untuk mengubah penampilan mereka? Bagaimana mungkin masing-masing dari mereka terlihat begitu muda? Rambut panjangnya melayang ringan tertiup angin saat dia membawa senyum eksentrik di wajahnya. Chen Yinger memasuki stadion. San Sui Popo terlihat tak berdaya saat melihatnya, dan tidak melonjak kegirangan saat melihatnya. Sangat jelas, Chen Yinger sudah bertemu kakek dan neneknya sebelum dimulainya pertemuan besar kuil. Setelah Chen Yinger memasuki stadion, dia tidak segera melantunkan mantranya, tetapi menatap neneknya sendiri dengan sedih, seolah-olah mengatakan kepadanya, lakukan sesukamu, tapi tolong jangan membuatnya terlalu sakit. San Sui Popo menghela nafas ringan. Ekspresi penuh kasih di wajahnya, dia tanpa daya menggelengkan kepalanya, dan mengucapkan kata-kata, aku setuju. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia segera berbalik untuk keluar dari lapangan. Chen Yinger menjulurkan lidahnya dan keluar dari stadion dengan semangat, dengan senyum di wajahnya. Apa, San Sui Popo baru saja kebobolan.
Sebagian besar merasa seolah-olah mereka salah dengar. Bagaimana mungkin kepala pembantu kuil spiritual menyerah begitu saja terhadap gadis muda seperti itu? Faktanya, itu adalah kompetisi knockout, hanya dengan kalah satu pertandingan, seseorang tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk berpartisipasi dalam Great Gathering kuil lainnya. Li Zhengzi mengerutkan alisnya, sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya menahannya. Dengan pemahamannya tentang pasukan Bright Glimmer of Hope, dia secara alami tahu tentang hubungan antara San Sui Popo dan Chen Yinger. Situasi kebobolan di pertemuan besar kuil sangat jarang, tetapi tidak sepenuhnya tidak ada. Misalnya, pernah ada di pertemuan besar kuil sebelumnya dua pemburu iblis yang sebelumnya terpisah yang bertemu satu sama lain. Tepat setelah bertemu, salah satu dari mereka berinisiatif untuk kebobolan. Tidak peduli apa, tidak ada aturan yang melarang kebobolan, jadi meskipun langkah San Sui Popo menimbulkan pertanyaan, tidak ada yang menghentikannya untuk melakukannya. Secara misterius, para kontestan di sisi kuil spiritual semuanya memiliki penampilan yang tenang, dan tidak satupun dari mereka yang mengomentari tindakan San Sui Popo. Melihat adegan ini, Li Zhengzi tiba-tiba merasa tidak enak. Ketenangan kuil spiritual tampaknya memiliki arti lain. Meskipun hubungan kuil spiritual dan kuil penyihir tidak sedekat kuil pembunuh dan kuil ksatria, kuil spiritual dapat dianggap sebagai pendukung kuil penyihir untuk waktu yang lama sekarang. Hanya saja, kerja sama mereka dicapai secara lebih profesional. Kompetisi terus berjalan. Pertandingan dari pertemuan agung kuil berlangsung untuk waktu yang singkat, pertama karena tidak ada perjuangan hidup atau mati, dan karena para kontestan berada di langkah ke-9 untuk beberapa orang, dan pada langkah ke-8 untuk yang lain, kesenjangan dalam kekuatan akan muncul. Sangat mudah, membuat sebagian besar pertandingan menjadi sangat singkat. Di pagi hari, lebih dari 40 pertandingan selesai. Berdasarkan kecepatan ini, putaran pertama dari tahap pertama harus berakhir pada malam hari. Dari 5 kuil besar yang berpartisipasi dan pasukan perburuan iblis, secercah harapan, yang terakhir adalah satu-satunya yang terus menang dari awal hingga sekarang. 5 dari mereka sudah berangkat, Yang Wenzhou, Sima Xian, Lin Xin, Chen Yinger, serta Duan Yi yang juga mencapai puncak langkah ke-8, dan menang berkat kolaborasi sempurna dengan tunggangan raksasanya di itu. Cocok. Dari kelimanya, hanya Duan Yi yang mengalami waktu yang agak sulit, karena telah dihadapkan dengan pertempuran sengit melawan seorang mage selama 1/4 jam, mencapai kemenangan dengan mengandalkan pertahanan dan keterampilan pribadinya yang hebat. Mencapai kemenangan selain, yang lain semua memiliki waktu yang agak mudah. Pertemuan agung kuil tidak termasuk jeda makan siang. Pembangkit tenaga listrik yang berpartisipasi tidak akan kesulitan bahkan menghabiskan 10 hari atau setengah bulan tanpa makan, jadi kompetisi masih terus berjalan. Pada saat pertandingan ke-48, kandidat ke-6 Bright Glimmer of Hope menjadi target cahaya seleksi, dan kali ini yang berdiri di paling kiri dari barisan mereka. Pada saat cahaya seleksi berhenti, pandangan semua petinggi dari 6 kuil besar terkonsentrasi padanya, karena semua tahu bahwa posisi pertama pasukan perburuan iblis akan selalu menjadi milik kapten mereka. Dan kapten Bright Glimmer of Hope tidak lain adalah Long Hao Shen. Jadi setelah lebih dari 4 tahun berlalu, Long Hao Shen akhirnya muncul kembali. Keberuntungan Long Hao Shen sangat kurang, karena yang dipilih secara mengejutkan adalah kepala kuil prajurit, Qiu Yonghao, pembangkit tenaga listrik nomor 1 kuil prajurit. Qiu Yonghao menjadi kosong saat melihat cahaya seleksi terpantul padanya. Long Hao Shen, apakah saya benar-benar akan berjabat tangan dengan Anda sedemikian rupa? Sosoknya berkedip, Qiu Yonghao memasuki arsip, dan di sisi lain, Long Hao Shen menjadi, setelah melepas jubahnya, target dari semua garis pandang. Bahkan sebelum memasuki lapangan, dia berbalik untuk melakukan penghormatan ksatria ke arah kakeknya Long Tianying sebelum menuju ke lapangan. Mengenakan pakaian bela diri putih sederhana, rambut emasnya yang panjang menutupi bahunya dan matanya yang jernih tampaknya mampu melihat apapun. Selain tampan hingga penampilan puncaknya, dia memiliki watak yang mantap tidak seperti orang lain. Tapi tidak peduli bagaimana orang akan terlihat, dengan wajahnya dia hanya tampak berusia 20-an atau lebih. Namun sifat-sifat lain itu menyebabkan semua orang melupakan usianya yang masih muda. Melihat ke arahnya secara tidak sadar akan memberikan perasaan angin sepoi-sepoi yang membersihkan. Dia tidak menyebarkan fluktuasi energi spiritual, tetapi hanya dengan berdiri di sini, dia segera menjadi titik fokus.
Bahkan kepala kuil prajurit Qiu Yonghao tidak menjadi sasaran perhatian. Di dalam kuil ksatria, semua ksatria Yayasan Emas bangkit dan membalas hormat Long Haoshen. Tidak peduli berapa lama dia menghilang, itu masih menjadi kepala Saint Knight dari kuil ksatria mereka sampai kuil ksatria menghapus pengumuman itu, serta komandan dari semua ksatria Yayasan Emas dan ksatria Yayasan Mithril. Tidak hanya kuil ksatria yang mengenali Long Haoshen, tetapi kuil pembunuh, kuil imam, kuil prajurit, dan kuil penyihir semuanya memiliki banyak orang yang mengenalinya. Meskipun Long Haoshen tidak muncul untuk waktu yang lama selama Perang Suci, dia meninggalkan kesan yang mendalam di kuil assassin, warrior, dan mage. Dan dalam pertempuran berdarah di celah Gunung Selatan, dia bahkan adalah pahlawan yang menyelamatkan benteng. Sejarah tidak akan dilupakan begitu saja. Tidak peduli berapa lama waktu yang berlalu, mereka masih mengenali fitur tampan di wajah Long Haoshen. Bright Glimmer of Hope ternyata adalah pasukan pemburu iblisnya. Semua yang tidak mengenal Long Haoshen tapi yang tahu anggota lain berbagi pemikiran ini. Tapi atasan yang benar-benar menyadari arti keberadaan Long Haoshen semua memiliki pemikiran yang berbeda. Anak-anak muda ini adalah orang-orang yang menghancurkan pilar Dewa Iblis untuk pertama kalinya dalam sejarah, dan dia adalah orang yang menyebabkan Perang Suci yang berlangsung selama 2 tahun antara iblis dan manusia. Dia sekarang kembali, dan membawa pasukan perburuan iblisnya. Apa yang dia rencanakan dengan berpartisipasi dalam pertemuan agung kuil ini? Mengapa dia tidak mengangkat senjata untuk kuil ksatria, melainkan memilih untuk berpartisipasi bersama pasukan perburuan iblisnya? Melihat pemuda di depan matanya, Qiu Yonghao memiliki kesan yang sama sekali berbeda. Pertama kali dia bertemu Long Haoshen, itu baginya untuk meninggalkan niat pedangnya untuk kuil prajurit. Dan, karena niat pedang ini adalah yang dia saksikan dari pengguna pedang suci Ye Wuxiang, itu memungkinkan dia untuk membuat kemajuan yang menakjubkan. Setelah itu, setiap gerakan Long Haoshen menghasilkan beberapa hal yang ajaib. Setelah sekian lama menghilang, akhirnya dia kembali. Pada saat itu, Qiu Yonghao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengingat kata-kata yang ditinggalkan Wang Yuan ketika mereka bertemu. Sudah lama, Haoshen. Qiu Yonghao tersenyum tipis, menatap Long Haoshen dengan penuh semangat. Long Haoshen mengungkapkan senyum yang sama, ya. Kepala kuil Qiu, pertemuan terakhir kami hampir 5 tahun yang lalu. Aku tidak menyangka kita akan bersatu kembali dalam keadaan seperti ini. Qiu Yonghao menyatakan, Haoshen, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu. Sekarang biarkan saya melihat ke level mana Anda naik setelah 5 tahun terakhir ini. Long Haoshen mengangguk padanya, tolong bimbing aku dengan baik. Pada saat Qiu Yonghao menyatakan kata-kata ini kepada Long Haoshen, dia sudah mencapai tekadnya. Sebagai kepala kuil prajurit, dia ingin pertama-tama melihat pengaruh apa yang sudah dimiliki Long Haoshen, serta apa yang bisa dia bawa ke aliansi masa depan. Akibatnya, dia menyadari bahwa di belakang Long Haoshen setidaknya ada kuil ksatria dan kuil pembunuh, yang merupakan 2 dari 6 kuil besar. Juga, dia dengan jelas mengingat hubungan antara Chen Yinger dan Chen Hongbo. Bukankah dia baru saja melihat seberapa cepat San Sui Popo kebobolan? Dengan cara ini, setidaknya kuil pemanggil tidak akan menentangnya, dan kemungkinan besar akan tetap netral. Kuil imam tidak pernah memiliki pengaruh besar atas aliansi, jadi Long Haoshen sangat mungkin telah memperoleh lebih dari setengah dukungan aliansi. Lagi pula, dia memiliki identitas yang sangat istimewa, Sion of Light of the Night Temple, dan penerus berikutnya dari tempel mereka. Karena bahkan Wang Yuan telah mencapai langkah ke-9, seberapa jauh kultivasinya telah berjalan. Jika dia bisa membuktikan dirinya menggunakan kekuatan, mungkin otoritasnya pada akhirnya akan memiliki peran yang sangat menentukan di aliansi baru. Jadi, Qiu Yonghao mengerti bahwa faktor terbesar yang menentukan apakah Long Haoshen akan mampu mengubah seluruh aliansi adalah kekuatan. Apakah dia memiliki kultivasi kelas 1 atau tidak akan menentukan kekuatan dukungan yang akan dia dapatkan dari pihak netral. Qiu Yonghao memutuskan sendiri bahwa jika Long Haoshen mampu meraih kemenangan atas dia, tidak peduli apa yang mengikuti dari partisipasinya dalam pertemuan agung kuil ini, kuil prajurit setidaknya akan memilih untuk tetap netral. Kaki kiri Long Haoshen melangkah maju. Memajukan tinju kanannya, dia mulai menuju ke arah pihak lain, tetapi bahkan tidak memanggil tunggangannya sendiri dalam prosesnya. Qiu Yonghao tidak percaya Long Haoshen tanpa gunung tidak cukup kuat.
Keduanya dipisahkan oleh hampir 200 meter, namun tinju Long Hao Shen memberikan perasaan menaikkan suhu di seluruh stadion, menyebabkan perasaan menindas yang hangat turun ke atasnya. Qiu Yonghao adalah pembangkit tenaga listrik yang berpengalaman juga, dan segera merasakan krisis. Meskipun tekanan hangat ini tidak terasa terlalu menekan, dia samar-samar bisa merasakan bahwa jika dia tidak merespons dengan benar, sangat mungkin baginya untuk kalah dalam pertandingan. Mata Qiu Yonghao berubah menjadi warna emas saat tinjunya menyerang juga. Pedang berat emas besar telah muncul di belakangnya, membubung tinggi, dan niat pedangnya yang padat segera memenuhi seluruh stadion dengan kehadiran yang muram dan sunyi. Long Hao Shen menembakkan tinjunya, sementara Qiu Yonghao menembakkan pedangnya. Energi spiritual kedua belah pihak tidak berwujud, tetapi ketika mereka bentrok, penghalang yang melindungi stadion bergoyang keras, cahaya keemasan warna-warni di atasnya tiba-tiba menguat, jelas untuk menanggung tekanan besar. Saat ini, semua orang melihat Long Hao Shen tiba di depan Qiu Yonghao, dan mengarahkan pukulan lain ke kepala kuil prajurit ini. Wajah Qiu Yonghan membeku, tidak tahu siapa yang diuntungkan di bentrokan pertama. Menghadapi tinju Long Hao Shen, dia menguatkan lengannya untuk memblokir serangan itu. Kedua pihak jelas memiliki tingkat kekuatan tertinggi, memegang sebagian besar energi spiritual mereka sebagai cadangan. Ini tampak seperti bentrokan fisik sederhana, tetapi semua orang tahu bahwa pertempuran semacam ini sebenarnya yang paling berbahaya, karena ledakan energi spiritual dapat menyebabkan efek skala tanah longsor. Bang! Qiu Yonghao memblokir tinju Long Hao Shen dengan tangannya, dan keduanya terhenti di tengah jalan. Segera, semua penonton melihat kilatan cahaya keemasan bersinar di dada Long Hao Shen ini. Saat itu, semua orang merasa seolah-olah tubuh Long Hao Shen ini baru saja meningkat. Detik berikutnya, Qiu Yonghao yang baru saja menanggung serangan Long Hao Shen tiba-tiba didorong kembali, bentrok keras terhadap penghalang bidang pelatihan. Untuk mengirim kepala kuil prajurit terbang hanya dengan kepalan tangan. Melihat adegan ini, bahkan Li Zhengzi tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya. Li Zhengzi dan dia adalah teman lama, jadi dia secara alami memahami kultivasi Qiu Yonghao dengan baik. Selama beberapa tahun terakhir, Qiu Yonghao selalu berlatih dan mencari terobosan dengan tekun. Kultivasinya akhirnya menembus peringkat kedua dari langkah ke-9, energi spiritual internalnya sudah di atas 260.000. Dia adalah salah satu pembangkit tenaga listrik teratas di seluruh aliansi kuil, serta nomor satu di kuil prajurit, sama terkenalnya dengan Wargot yang paling kuat. Tapi dalam pertukaran pukulan sebelumnya, dia benar-benar dihancurkan oleh tinju Long Hao Shen. Apa artinya? Itu berarti tingkat spiritual Long Hao Shen bahkan lebih tinggi. Pada tingkat langkah ke-9, untuk menghancurkan lawan tanpa menggunakan kemampuan apapun akan membutuhkan celah 50.000 energi spiritual setidaknya di antara keduanya. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? 4 tahun sebelumnya, energi spiritual Long Hao Shen mencapai paling banyak 30 atau 40.000. Mungkinkah dia sudah naik ke peringkat ketiga dari langkah ke-9 dalam kurun waktu 4 tahun? Li Zhengzi merasakan untuk pertama kalinya ancaman besar dari Long Hao Shen. Dia tidak hanya kembali, tetapi juga dengan kekuatan yang jauh melebihi kekuatannya sendiri. Dia mulai takut bahwa pasukan perburuan iblis cerah secercah harapan tidak hanya memiliki tujuan untuk melatih diri mereka sendiri. Ketika Qiu Yonghao menabrak penghalang, tubuhnya langsung ditolak kembali, dan pedang setinggi 10 meter di belakang punggungnya juga menyerang, berubah menjadi entitas emas besar yang memotong Long Hao Shen. Ini bukan senjata, tapi niat pedang murni, domain Qiu Yonghao. Demi mengejar esensi sejati dari niat pedang, Qiu Yonghao memfokuskan pemahaman domainnya ke niat pedang. Domain inten pedangnya bisa menandingi alat surgawi. Satu penggunaannya sudah bisa memisahkan langit dan bumi. Menghadapi serangan pedang emas besar ini, Long Hao Shen berdiri kokoh di atas kakinya. Di belakangnya, kilatan emas yang intens bersinar tiba-tiba, dan 6 sayap emas besar menyebar, dan kekuatan yang meluap mengalir keluar darinya. Tangan kanannya menunjuk ke langit, mata Long Hao Shen tiba-tiba berubah menjadi warna pijar, kemudian gelombang cahaya pijar keluar dari tubuhnya, berubah menjadi cahaya putih yang membumbung darinya. Sinar pedang ini terlihat jauh lebih kecil dari maksud pedang Qiu Yong, karena memiliki ukuran pedang anggar biasa. Sebuah lingkaran cahaya pijar menyebar dari dalam, tetapi begitu itu muncul, Qiu Yonghao memanfaatkan sepenuhnya domain of sword intent-nya merasa menggigil hebat. Dang!
Dalam dering merdu, tubuh Long Hao Shen bergoyang sedikit dan mundur 2 langkah, tapi cahaya keemasan yang sebelumnya memancar keluar dari dadanya melintas saat langkahnya menjadi jauh lebih mantap. Dengan suara renyah, Domain of Sword Intent Qiu Yonghao sudah memenuhi atmosfer sepenuhnya, hanya untuk berhenti di depan pedang putih itu. Pedang putih itu berdengung ringan, perlahan menghilangkan tekanan dari pedang besar itu, tampaknya membawa beban yang tak tertahankan. Semua penonton yang bisa melihat sejauh ini akan percaya bahwa Qiu Yonghao sekali lagi dirugikan. Namun, hanya dia yang tahu bahwa niat pedang Long Hao Shen memiliki sifat yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan miliknya. Niat pedangnya murni dibentuk dengan gagasan tentang pedang, menggabungkan keinginan rohnya dengan niat pedang. Tapi meskipun niat pedang Long Hao Shen tidak sekuat domain intent pedangnya sendiri, niat pedang putih itu memiliki fluktuasi jiwanya sendiri. Dengan kata lain, Long Hao Chen mampu menuangkan jiwa ke dalam niat pedang ini. Qiu Yonghao ingat dengan jelas bahwa pada tahun-tahun itu, pada malam hari Ye Wuxiang menantang Kaisar Dewa Iblis, dia telah mengatakan kepadanya bahwa dia akhirnya mengerti beberapa misteri di balik jiwa pedang. Tapi bukankah Long Hao Shen justru memanfaatkan jiwa pedang ini? Teknik itu bahkan melampaui niat pedang. Long Hao Shen memiliki senyum tipis di wajahnya saat dia melihat Qiu Yonghao. Selamat atas kemajuan besarmu dalam budidaya kepala kuil Qiu. Domain intent pedang Anda sangat kuat dan orisinal. Jika suatu hari Anda dapat memahami misteri di balik menggunakan jiwa seseorang sebagai pedang, pencapaian Anda akan melampaui Ye Wuxiang senior pada tahun-tahun itu. Saya bahkan mungkin perlu menggunakan domain saya sendiri untuk menahan serangan Anda. Setelah begitu banyak pertandingan, Long Hao Shen adalah satu-satunya yang mengucapkan kata-kata di tengah pertandingannya. Qiu Yonghao tidak hanya tidak menjadi gelisah karena kata-kata ini, tetapi malah merasakan perasaan pemahaman yang tipis, dengan penuh semangat memperhatikan jiwa pedang yang dekat dengan kepala Long Hao Shen. Dia bisa merasakan bahwa jiwa pedang Long Hao Shen hanya pada keadaan embrio, tapi dia masih benar-benar mencapai tingkat itu. Jiwa pedang, bagaimana seseorang bisa mewujudkan jiwa pedang?